Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, tabungan sebesar 22 miliar rupiah yang disimpan di Maybank Indonesia milik salah seorang nasabah tiba-tiba saja raib. Polisi pun memeriksa 23 saksi. Satu di antaranya menjadi tersangka berinisial A, Kepala Cabang Maybank Indonesia di Cipulir yang menangani pembukaan rekening korban. Kasus dugaan pembobolan rekening nasabah Maybank Indonesia makin rumit setelah pihak Maybank mengungkapkan ada 6 kejanggalan dalam kasus ini. Dia menandatangani bahwa dia telah menerima buku tabungan dan kartu ATM. Betul. Sejak dibuka buku tabungan ini oleh Winda, buku tabungannya dan kartu ATM-nya, katanya menurut pengakuan dari si tersangka, yang pegang si tersangka. Diduga si pimpinan cabang ini ada kemungkinan melakukan praktek perbankan bank dalam bank. Ngerti kan? Bank dalam bank, ya. Dia memakai uang nasabah diputarkan di luar. Cuma pertanyaannya, siapa yang ikut terlibat itu serahkan kepada penyidik. Jadi yang dibayarkan bunga tersebut bukan ke rekening dari si pemilik rekening, tidak sesuai dengan dijanjikan. Harusnya berapa? Harusnya 1,2 M. Harusnya bunganya 1,2 M. Tapi yang ditransfer berapa? 570 juta. Ada nggak protes dari pemilik rekening? Tidak ada. Tuh. Ada aliran dana dari rekening Winda ke Prudensial. Yang transfer siapa? Yang transfer ini adalah A. Berapa duit? 6 miliar. Itu untuk apa ditransfer ke Prudensial? Untuk pembelian polis. Atas nama siapa? Winda. Atas nama siapa? Winda. Oke. Ada 6 miliar? Ya. Oke. Kemudian diambil dari buku tabungan tadi, kata oleh si A. Mengakunya itu pengakuan si A di kepolisian. Betul. Pengakuan si A di mana itu? Kepada tim fraud ya? Kepada tim anti fraud. Oke. Pertanyaan berikutnya, apa yang terjadi atas uang 6 miliar tersebut? Kemudian di bulan berikutnya ada uang masuk dari Prudensial ke rekening ayahnya. Kenapa dia bilang, kalau benar dia terima ada account statement atau rekening bank dari si A, kenapa dia nggak bertanya? Ini kan jadi buku tabungan. Kenapa ada tiba-tiba rekening bank gitu loh? Biasanya kan kalau transfer uang kan agar minta konfirmasi telepon ke si pemilik rekening. Yang diisi nomor telepon siapa? Nomor telepon yang dikuasai A. Hah? Nomor telepon yang dikuasai oleh Jadi A. yang dimasukkan di belangko itu bukan nomor telepon dari si nasabah, nomor telepon dia sendiri. Itulah keanehan lagi. Kenapa ada orang tanda tangan belangko, data yang penting banget, kok dikasih ke pimpinan cabang? Buku tabungannya nggak diambil, kartu ATM-nya nggak diambil. Tak hanya mengungkapkan 6 kejanggalan dalam kasus ini, pihak Maybank Indonesia juga menyebut ayah Winda ternyata sudah kenal cukup lama dengan tersangka. Jadi dari lama itu A sudah mengenal dengan orang tua nasabah. Berapa lama? Sudah sebelum nasabah menjadi nasabah Maybank. Ya. Kasus dugaan pembobolan rekening Maybank milik Winda Earl mencuat setelah Winda mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk menanyakan perkembangan pengusutan kasus ini. Jumlah isi rekening yang diduga dibobol terbilang besar, yaitu 22 miliar rupiah atas nama Winda Earl dan ibunya Floleta. 1 hari setelah pihak Maybank Indonesia mengungkap 6 kejanggalan, Winda balas menyampaikan sanggahan. Jenis tabungan yang saya buka itu rekening koran. Jadi emang perihal tentang ATM, buku tabungan, kami dari awal tidak pernah mendapatkan ketika kami membuka rekening. Jadi ketika ibu saya dan saya membuka rekening, kita tidak pernah mendapatkan kartu ATM, buku tabungan, itu kita nggak pernah dapat. Seperti yang saya sudah katakan dari awal, kalau itu tabungan masa depan, itu seharusnya tidak dikotak-katik, istilahnya kayak gitu Kak. Dan seperti yang sudah saya bilang dari awal, segala dana yang masuk, ketika ada transaksi ataupun aktivitas yang terjadi dalam rekening itu tanpa sepengetahuan persetujuan saya. Saya dan papa saya ke kantor Maybank, ya kita buka rekening selayaknya nasabah biasa.
Dan ketika ditanyakan jenisnya, ya kita minta jenis rekening koran. Kita ditawarkan jenis rekening koran. Ada pernyataan kayak papa saya dibawa-bawa gitu, dibilang ada uang bunga ditransfer ke papa saya. Sedangkan ya kita semua tuh nggak tahu. Saya tuh cuma nasabah biasa yang emang menabung gitu loh, Kak. Jadi saya di sini sangat-sangat gimana ya, kecewa, iya, kesel, iya. Papa saya sama ini usaha tuh halal gitu, selalu mentaati hukum. Itu perlu digarisbawahi. Jadi tidak ada mungkin, saya jamin tidak ada mungkin kerjasama antara papa saya dengan tersangka. Itu yang bisa digarisbawahi. Winda membuat laporan polisi pada 8 Mei 2020. Sebelumnya, Winda telah mengajukan komplain kepada manajemen Maybank Indonesia sejak Februari 2020, namun tidak tercapai penyelesaian. Polisi telah memeriksa sedikitnya 23 saksi dalam kasus ini. 10 orang merupakan karyawan Maybank Indonesia dan lainnya dari berbagai pihak termasuk Winda dan keluarganya. 1 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu A, Kepala Cabang Maybank Indonesia di Cipulir yang menangani pembukaan rekening Winda. Untuk modus operandi tersangka AT, menarik uang nasabah tanpa izin pemilik rekening, kemudian mentransfer kawan-kawan tersangka untuk diputar dengan harapan mendapatkan keuntungan. Pengungkapan fakta-fakta dalam kasus ini tentu harus menunggu hasil pengusutan polisi. Siapakah yang sebenarnya bersalah dan yang mungkin paling penting perlu diungkap bila ada celah dalam sistem perbankan yang memungkinkan pegawai bank dapat mencuri dana nasabahnya.